Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya dari kelas Manajemen A2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kompensasi. Mungkin istilah kompensasi ini sudah tidak asing lagi bagi para karyawan yang bekerja di setiap perusahaan. Kenapa? Karena kompensasi ini memang sudah lazim ada di setiap perusahaan. Perusahaan itu akan memberikan kompensasi kepada para karyawan dengan alasan tertentu. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kompensasi. Jadi, beberapa para ahli telah mengemukakan tentang pengertian kompensasi ini. Yang pertama yaitu menurut Hasibuan. Hasibuan mengemukakan bahwa kompensasi adalah semua bentuk penghasilan, baik dalam bentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung, yang didapatkan para karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua yaitu menurut Hussein Umar. Hussein Umar mengemukakan bahwa kompensasi merupakan berbagai hal yang diterima oleh seorang pegawai seperti gaji, upah, bonus, laba, dan asuransi yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, dari dua pengertian yang tadi saya jelaskan itu, bahwa kompensasi ini bisa dijadikan motivasi bagi para karyawan untuk bekerja lebih keras lagi demi memajukan perusahaan. Baik, kita ke pembahasan yang kedua yaitu tujuan kompensasi. Apa-apa saja tujuan dari kompensasi itu? Tujuan yang pertama yaitu mempertahankan karyawan yang berprestasi. Kompensasi diberikan agar karyawan yang berprestasi tadi ini akan lebih loyal terhadap perusahaan dan akan lebih termotivasi lagi dengan adanya kompensasi. Yang kedua yaitu memperoleh karyawan yang berkualitas. Besarnya kompensasi di setiap perusahaan otomatis akan menarik minat para karyawan yang berkualitas itu untuk masuk ke perusahaan tersebut. Itulah mengapa kompensasi ini menjadi pertimbangan penting bagi setiap perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu adanya perubahan sikap semakin lebih baik. Kompensasi membuat masing-masing para karyawan akan berubah semakin lebih baik lagi dari sebelumnya dan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Yang keempat yaitu efisiensi biaya. Kompensasi sebenarnya menekan kerugian besar bagi setiap perusahaan. Itulah mengapa sebelum diberikannya kompensasi kepada karyawan, perusahaan itu akan membuat suatu perencanaan yang rasional untuk tetap mempertahankan sumber daya manusia yang ada. Tujuan yang selanjutnya yaitu adanya keadilan dalam perusahaan. Kompensasi menjadi sebuah bentuk balas jasa perusahaan atas segala sesuatu yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan. Tujuan kompensasi yang terakhir yaitu memenuhi administrasi legalitas. Pemberian kompensasi terhadap karyawan juga sudah termasuk memenuhi aspek administrasi legalitas oleh perusahaan terhadap pemerintah. Jadi itulah tadi 6 tujuan dari kompensasi. Kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Jenis yang pertama yaitu kompensasi langsung.
Kompensasi langsung berarti kompensasi yang secara finansial langsung diberikan perusahaan kepada karyawan. Contohnya itu seperti laba, bonus, bayaran pokok, serta bayaran tertangguh. Jenis yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini berarti kompensasi yang secara finansial tidak langsung diberikan perusahaan kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Kompensasi tidak langsung ini biasanya disalurkan lewat program seperti asuransi, fasilitas tempat parkir, dan fasilitas kendaraan dari perusahaan. Jenis kompensasi yang terakhir yaitu kompensasi non-finansial. Sesuai dengan namanya, kompensasi non-finansial ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non-finansial ini biasanya berupa seperti pekerjaan atau proyek yang menarik dan menantang, serta lingkungan kerja yang nyaman. Jadi itulah tadi 3 jenis-jenis dari kompensasi itu sendiri. Baik, kita ke pembahasan yang terakhir yaitu kriteria kompensasi. Jadi perusahaan itu akan memberikan kompensasi kepada karyawannya dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yaitu harga pekerjaan. Kompensasi untuk pekerjaan ringan tentunya berbeda dengan kompensasi untuk pekerjaan yang berat. Jadi, perusahaan akan semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kompensasi itu sesuai dengan kerja keras atau usaha karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, untuk menaksir berapa kompensasi yang layak diberikan kepada karyawan, perusahaan itu akan melihat dari segi kesulitannya, kerumitannya, serta keahlian yang dibutuhkan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu sistem kompensasi. Setelah menentukan harga pekerjaan tadi, perusahaan itu akan membuat suatu sistem kompensasi yang lebih mendetail lagi. Dasar sistem kompensasi di sini ada 2, yaitu prestasi dan waktu. Dengan prestasi sebagai dasar kompensasi, akan memberikan motivasi bagi para karyawan untuk meningkatkan kinerja masing-masing karyawan. Yang selanjutnya yaitu dengan sistem waktu. Karyawan akan memperoleh kompensasi apabila mereka bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Contohnya itu seperti uang lembur. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi tentang kompensasi, mulai dari pengertian, tujuan kompensasi, jenis-jenis kompensasi, serta kriteria kompensasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.